Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Danjuro Tobita atau yang lebih dikenal dengan Gentle Criminal adalah figur villain yang di season 4 kemarin, tepatnya arc festival sekolah, sempat menjadi villain yang merepotkan Deku karena ulah konten kreatornya yang hendak mengacaukan festival sekolah di UA, dan juga menjadi lawan yang membuat Deku sampai mengakui kehebatannya. Akan sangat menarik kita bahas karena Gentle Criminal memiliki backstory yang cukup dark seperti Joker. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Kita mulai dari masa lalu Danjuro Tobita sebelum menjadi sekampret sekarang. Danjuro dulunya sama seperti remaja kebanyakan di cerita Boku no Hero yang bercita-cita ingin menjadi superhero. Dan tentunya Danjuro adalah salah satu remaja yang memiliki impian yang sama. Danjuro masuk ke sekolah menengah pahlawan, akan tetapi dia selalu gagal dalam tes ujian lisensi pahlawan, sampai 4 kali kegagalan. Maka dari itu pihak yayasan memberitahunya bahwa dia harus menyerah menjadi pahlawan. Padahal sebenarnya kulit Danjuro cukup lumayan, akan tetapi Danjuro tidak berkecil hati dan tetap berkeinginan untuk menjadi seorang pro hero. Danjuro makin terpuruk ketika ada seorang teman kelasnya bernama Takeshita yang sudah dikontrak oleh beberapa agensi pahlawan karena bakatnya. Singkat cerita, saat Danjuro sedang nongkrong di kafe, tiba-tiba terjadi insiden yang tidak jauh dengan lokasinya. Maka sontak Danjuro langsung mendatangi tempat kejadian perkara yang rupanya kejadian tersebut akan membuat nasibnya berubah. Hal ini karena pada saat kejadian tersebut sedang terjadi insiden di mana ada seorang petugas bangunan yang nyawanya berada di ujung tanduk. Maka pahlawan sekitar datang untuk menyelamatkan pekerja bangunan tersebut. Tapi di sini Danjuro nekat untuk membantu, padahal dia tidak memiliki izin atau lisensi pahlawan sementara. Dan singkatnya, Danjuro memakai quirknya yaitu elastisitas. Sehingga yang terjadi adalah kecelakaan antara si hero yang bertugas dan juga si pekerja bangunan, yang mengakibatkan dia dikeluarkan dari sekolah. Ditambah lagi dia dan keluarganya harus membayar denda dan menerima sanksi serta teror dari masyarakat. Dan di akhir permasalahan, Danjuro diusir dari keluarganya. Sebelum lanjut, tadi sempat disinggung mengenai quirknya. Kita kenali dulu quirk dari elasticity ini. Quirk ini adalah quirk yang memungkinkan Danjuro untuk memberikan elastisitas ke benda apapun, baik itu benda padat maupun udara sekalipun. Padahal jika saja Danjuro lebih pintar, mungkin quirk ini sangat hebat untuknya saat menjadi hero. Kembali ke pembahasan, setelah Danjuro pergi dari rumah dan sudah berumur 22 tahun, dia sedang berjalan-jalan di pinggir kota dan berpapasan dengan Takeshita, seorang temannya saat di SMA. Danjuro kaget dan segera menyapa Takeshita yang saat itu sudah menjadi pro hero terkenal. Namun yang terjadi adalah Takeshita tak mengenal siapa itu Danjuro. Merasa dilupakan, Danjuro kemudian putus asa dan memutuskan untuk menjadi seorang penjahat terkenal sepanjang masa. Maka dari itu, untuk mendukung kepopulerannya sebagai penjahat, 6 tahun kemudian Danjuro menjadi penjahat yang mengandalkan media online sebagai ajang promosi. Bisa dibilang dia juga merangkak sebagai YouTuber lah. Dan dia memakai nama villain sebagai Gentle Criminal. Lama waktu berlangsung, rupanya Danjuro malah dihujat dan tidak mendapat fans sama sekali. Sampai akhirnya dia mendapatkan fans pertamanya, yaitu seorang anak sekolahan bernama Manami Aiba, atau yang kita kenal sebagai La Brava. Dan singkatnya, Manami meminta Danjuro untuk menjadikan dia sebagai rekan kriminalnya. Berhubung Manami di sini memiliki kemampuan IT dan quirk yang sangat membantu, yaitu quirk love yang ketika Manami jatuh cinta atau menyatakan cinta ke seseorang, maka yang dicintai tersebut akan semakin kuat. Lambat laun mereka berdua membuat aksi kriminal dan mulai populer di kalangan masyarakat sebagai Gentle Criminal dan La Brava. Tapi sepak terjang mereka berdua ini mulai terganggu ketika Deku mencoba untuk mengalahkan kedua YouTuber villain ini. Dimulai ketika Danjuro berniat untuk menyerang Yua yang kebetulan pada saat itu sedang menyelenggarakan festival sekolah, dan Deku dengan kecerdasannya tahu akan ada ancaman yang akan datang. Suatu hari mereka bertemu di depan sebuah kafe, dan Deku menyinggung tentang teh populer yang sempat ia dengar saat mau memperkenalkan produk teh tersebut saat di asrama. Ngomong-ngomong, nama produk teh ini adalah Golden Tips Imperial, dan sontak saja si Danjuro yang memakai penyaparan ini terpancing akan pembahasan yang dibuat oleh Deku tentang suatu produk teh. Tapi lagi-lagi karena kebodohan Danjuro yang tak tahu kalau Deku ini cerdas sekali dalam analisis, maka Danjuro ketahuan oleh Deku bahwa dia sebenarnya adalah Gentle Criminal, dan akhirnya Danjuro melepas penyamarannya dan menunjukkan diri sebagai Gentle Criminal. Dimulailah pertarungan sengit antara Danjuro dan Deku. Singkatnya, pertarungan ini begitu menyulitkan Deku, karena Deku sedang buru-buru dan juga berusaha untuk menggagalkan rencana Danjuro untuk menyerang Yue. Pertarungan sempat didominasi oleh Deku, akan tetapi Deku makin kewalahan dengan Danjuro yang makin kuat karena bantuan quirk dari Manami. Saking kuatnya sampai-sampai Deku hampir dibuat kalah telak, tapi yang namanya niat baik pasti selalu akan menang. Dan pertarungan antara Deku dan Gentle Criminal berakhir dengan kemenangan di tangan Deku, dan Danjuro pasrah akan nasibnya sembari melindungi La Brava. Singkatnya, kemudian Gentle Criminal dan La Brava diciduk oleh Ectoplasm dan Houndour, dan kemudian mereka diserahkan ke kantor polisi. Jika kita simak lebih dalam, sebenarnya Danjuro ini adalah gambaran jelas dari isu sosial yang sering kali kita temukan di sekitar kita, yaitu beberapa orang baik menjadi jahat hanya karena kehidupan sosial yang diterimanya kurang adil, bahkan cenderung diskriminatif. Hal ini juga tidak jauh dengan salah satu karakter ikonis, yaitu Joker, yang kurang lebih hampir sama dengan kasus Danjuro Tobita. Untuk masa depan dari Gentle Criminal sendiri, admin belum tahu apakah kisah Gentle Criminal akan selesai sampai di sini atau nanti akan dimunculkan kembali di manga Boku no Hero ke depannya. Itulah pembahasan kita kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.